Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, keseimbangan ekosistem. Sudah siap belajar semuanya? Kalau sudah, mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis konsep-konsep teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran paling sedikit 3 dengan benar. Yang ketiga, berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks non-fiksi secara tepat. Yang keempat, berdasarkan peta pikiran yang telah dibuat, siswa menyimpulkan isi dari teks bacaan secara tepat. Yang kelima, dengan mengamati materi gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisa hubungan antara komponen ekosistem dengan benar. Yang keenam, dengan mengamati materi gambar yang ditampilkan pada slide PowerPoint, siswa dapat menjabarkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem paling sedikit 2 dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati video dari YouTube, siswa dapat membuat sebuah buklet mengenai berbagai macam kegiatan manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara jelas dan akurat. Yang kedelapan, dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis bahan untuk membuat karya seni rupa daerah seperti topeng minimal 2 alat dan dengan tepat. Yang kesembilan, dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa mampu memahami langkah-langkah pembuatan suatu karya yang berhubungan dengan pengaruh keseimbangan ekosistem dengan benar. Yang terakhir, dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa membuat suatu karya berupa buklet dengan rapi. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kita akan belajar pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem. Anak-anak bisa membaca teks non-fiksi yang ada di slide dengan tepat, dengan benar, dan memahaminya, serta menentukan gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf dan informasi penting apa saja yang dapat anak-anak temukan pada teks non-fiksi di bawah ini. Teks non-fiksi berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem.
Kebakaran hutan banyak disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah pembuangan puntung rokok yang sembarangan ketika melaksanakan kegiatan di hutan, baik itu camping maupun mendaki gunung. Puntung rokok yang masih menyala dan dibuang di sembarang tempat akan mudah menyebabkan kebakaran hutan bagi daun-daun yang kering di hutan. Selain itu, terjadinya kemarau panjang juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Akibatnya, apabila hutan terbakar, maka hutan tidak dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia secara optimal. Selain itu, kebakaran hutan menyebabkan satwa kehilangan tempat tinggal mereka. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan salah satunya dengan melakukan reboisasi dan membuang puntung rokok yang sudah dimatikan terlebih dahulu, serta mematikan api unggun dengan benar sebelum kita turun atau keluar dari hutan setelah melaksanakan kegiatan camping. Gambar berikutnya adalah gambar illegal logging. Hal ini terjadi akibat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah didapatkannya dari hasil bumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka ingin mengumpulkan pundi-pundi uang dengan lebih banyak dengan cara melakukan penebangan hutan secara liar, menebang pohon-pohon yang masih muda demi keuntungan pribadi semata. Akibatnya, dengan adanya illegal logging menyebabkan hutan menjadi gundul. Kemudian, ketika musim hujan, air tidak dapat diserap dengan baik oleh hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir di permukaan yang lebih rendah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah illegal logging adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul. Selain itu, kita juga dapat melakukan tebang tanam pada daerah hutan dan melaksanakan penegakan hukum bagi orang-orang yang melaksanakan illegal logging dengan pemberian hukuman yang berat agar mereka dapat merasakan jera dan tidak melaksanakan lagi illegal logging. Slide yang ketiga, dampak pembuangan sampah di sungai mengakibatkan hewan-hewan di laut menjadi mati maupun di sungai juga mati. Selain itu, menyebabkan air yang terdapat di sungai menjadi kotor. Akibatnya, sungai tidak dapat mengalir karena tertahan oleh sampah dan terjadilah banjir ketika musim hujan. Hal ini terjadi karena ulah manusia yang tidak mau menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah di sungai. Hal tersebut bisa kita tunda ataupun dapat kita cegah dengan melaksanakan pengenalan dan pendekatan kepada masyarakat agar senantiasa membuang sampah di tempat sampah. Peristiwa gunung meletus terjadi karena suhu di dalam
perut bumi mengalami kenaikan yang kemudian memuntahkan lahar berupa pijaran api. Hal tersebut mengakibatkan hewan-hewan, flora dan fauna yang berada di sekitar hutan jadi kehilangan tempat tinggal karena daerah tersebut akan rusak terkena guguran lahar api yang panas. Apakah manusia ikut andil dalam kebakaran hutan ini? Jelas, manusia sangat memiliki andil pada peristiwa kebakaran hutan. Lalu disebabkan oleh ulah manusia yang tidak berhati-hati dalam menjaga hutan dan bersikap ketika berada di hutan. Tahukah kamu bahwa manusia dapat melakukan perubahan pada sebuah ekosistem? Berikut ini disajikan beberapa kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat mengubah ekosistem yang ada di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi ekosistem disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan faktor manusia berasal dari manusia itu sendiri yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 1. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah faktor alam dan faktor manusia. Kedua, faktor alami contohnya seperti gunung letusan, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami yang dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, faktor dari manusia itu sendiri, antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan di hutan yang tidak terkendali, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Nah, setelah ini kita akan belajar membuat sebuah buklet pendidikan. Buklet ini berisi tentang berbagai macam kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut langkah-langkah pembuatan buklet. Disimak dengan baik-baik ya nak. Yang pertama, berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah satu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Kemudian, lengkapilah informasi tentang kegiatan pilihanmu dengan menggunakan berbagai sumber. Yang kedua, dengan informasi yang kamu dapatkan, buatlah sebuah buklet. Ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara perorangan. Langkah-langkah membuat buklet. Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya. Misalnya, dengan memakai kertas ukuran A4 jumlah halamannya 6 atau 3 lembar kertas. Langkah kedua, lipatlah 3 kertas menjadi A4 menjadi 2 bagian yang sama mirip. Terlihat seperti pada gambar di atas ya. Langkah ketiga, tumpuklah kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Langkah keempat, putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. Misalnya, halaman paling depan kita tentukan untuk sampul depan yang berisi nama buklet, nama pembelajaran, dan nama pembuat buklet.
Kemudian halaman selanjutnya kita isi dengan daftar isi buklet yang telah kita buat. Yang ketiga, kita tulis mengenai isi dari buklet tersebut. Langkah kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Langkah keenam, warnai gambar-gambar sehingga semua tampak lebih menarik. Nah, di samping kanan kalian terdapat gambar yang menunjukkan langkah-langkah pembuatan buklet pendidikan. Yang pertama, kertas dilipat menjadi 2 bagian. Yang kedua, kertas dilipat lagi tapi berlawanan arah. Yang ketiga, membentuk sebuah buku. Yang keempat, dilipat lagi masuk sehingga menjadi lembaran-lembaran yang lebih sedikit. Yang keenam, kita tulisi apa saja upaya, kemudian dampak, kemudian akibatnya dari kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan ekosistem. Langkah terakhir, setelah buklet jadi, anak-anak bisa mewarnai buklet tersebut menggunakan warna-warna yang cerah sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri. Pembuatan buklet dapat kalian lihat nanti setelah ini. Alamatnya https youtube.bizjzir4yai. Silakan nanti bisa dibuka, kemudian anak-anak bisa mempraktekkan cara pembuatan buklet dan dapat digunakan ketika membantu anak-anak sedang belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak bisa belajar secara mandiri di rumah, secara berdiskusi dengan keluarga, kemudian dapat mendapatkan sebuah ilmu, dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Ingat, tetap like, subscribe, dan share video Bu Guru. Terima kasih. Selamat siang, selamat sehat selalu.